Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, ini pertemuan pertama kita dalam kajian kitab Bulughul Maram, tulisan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang kita bahas hanya subbabnya saja, yaitu Kitabul Jami', di mana Kitabul Jami' ini ada 6 bab. Yang pertama bab adab, yang kedua al-birru was-silah, yang ketiga az-zuhdu wal wara', yang keempat at-targhib min masawi al-akhlaq wa targhib min makarimil akhlaq, terus al-zikru wa du'a. Dan ini adalah kitab yang paling akhir dari Bulughul Maram. Karena Bulughul Maram itu sebetulnya intinya kan kitabul akhlaq, hadis-hadis akhlak. Tapi kemudian ditutup dengan kitab adab dan sebagainya. Nah, kita masuk pada bab subbab yang pertama dari Kitabul Jami' ini, yaitu babul adab. Al-adab itu sendiri, kata Imam Al-Bushayri, itu adalah kumpulan dari akhlak-akhlak yang mulia. Jadi adab itu adalah kumpulan dari akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau ada, tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu kan ada akhlak mulia, ada akhlak yang jelek. Nah, kumpulan dari seluruh akhlak yang mulia ini disebut adab. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi ala muslimi sitt. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu, kalau engkau berjumpa dengannya, as-salim alaihi, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka, kalau dia mengundangmu, fa'ajibhu, penuhi undangannya. Wa idza stansahaka, kalau dia meminta nasihat darimu, fansahu, nasihatilah. Wa idza aqasa, kalau bersin, fahamidallaha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Fasyamidhu, maka jawab. Wa idza maridha, kalau sakit, fa'udhu, tengoklah. Wa idza mata, kalau dia mati, fatba'u, ikutilah. Maksud ikuti sini apa? Mati atau tidak? Nah, yang pertama, bila kita kalau ketemu as-salim alaihi, ucapkan apa? Salam. Maksudnya assalamualaikum. Bisa juga assalamualaikum warahmatullahi, dan bisa juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini, ucapan assalamualaikum ini dalam satu keterangan ternyata sudah diajarkan sejak dulu kepada Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam di surga, Allah berfirman kepada Adam, idhab ila
dia malaikat, ada malaikat. Coba seperti Fasalli alaihi, kemudian ucapkan salam kepada mereka. Walau mata ya'uduna alaihi, dan perhatikan kata Allah apa yang akan mereka jawab, maka itu akan menjadi salammu dan salam anak-anak keturunan. Itu kata Allah. Maka ada alaihi salam kemudian pergi menemui malaikat dan mengucapkan assalamualaikum, dan malaikat pun mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, dan malaikat menambah wabarakatuh. Makanya nanti ada perintah kalau kita itu diperintahkan menjawab salam lebih dari apa yang diucapkan kepada kita, atau seimbang. Wa idza quyitum bi tahiyatin fa'ayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian disalami kata Allah, maka jawablah dengan yang serupa atau yang lebih baik. Itu sunnahnya seperti itu. Gitu ya. Dan itu bisa kita ucapkan langsung atau melalui SMS dan WA. Kalau WA ada assalamualaikum, bukan ada SMS. Ada SMS, WRWB. Dan silakan SMS silakan terjadi publik dan lebat. Ucapkan saja itu doa. Nanti dijawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalam itu sendiri, itu nama Allah. Artinya Allah yang memberi apa? Keselamatan. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada seseorang, kita seolah mendoakan semoga Allah senantiasa menjaga. Begitu. Dan bisa diartikan juga keselamatan atas kalian. Ya, kalau Allah sudah menjaga, pasti kita akan selamat. Makanya itu ucapan yang ringan, diri, tapi tidak enteng urusannya. Bisa jadi kita kemana-mana, naik motor, naik mobil, safar jauh, selalu selamat itu atas salam orang-orang di sekitar. Dan atas salam orang-orang di sekitar. Makanya kapanpun kita bertemu dengan saudara kita, ucapkan salam. Mau berangkat dari rumah pun ucapkan salam. Masuk ke dalam rumah, ucapkan salam, sehingga hidup kita itu senantiasa berada dalam perlindungan Allah dimanapun kita berada. Kita dari rumah ke sini tidak ada jaminan selamat, nanti kita pulang ke sana ke rumah ada jaminan selamat? Tidak ada. Itu. Mudah-mudahan dengan kita saling mengucapkan salam di antara kita, saling mendoakan keselamatan, Allah menjaga kita. Siapa tahu di antara yang setia banyak ini ada yang mustajab doanya. Kalau kita tahu daripada misalnya kita mengucapkan selamat siang, selamat malam, itu yang diselamatkan kan siang dan malam. Gitu ya. Tak apa-apa, selamat siang, selamat malam, tapi terus diikuti dengan assalamualaikum. Tak apa-apa, salamulasi, tapi assalamualaikum dulu. Kalau berdoa itu assalamualaikum, salamulasi, waalaikumsalam. Kayaknya itu masalah. Dan rantasnya itu budaya, tradisi Sunda, tapi assalamualaikumnya doa itu. Tapi kalau kita hanya rantas saja, sampurasun saja, nggak ada doanya, nggak ada doanya. Jadi bisa jadi keselamatan yang selamat ini kita dapatkan itu karena salam istri kita, salamnya anak-anak kita, salamnya murid-murid kita, salamnya teman kita ketika kita berjumpa. Gitu.
Nah, mengucapkan salam itu walaupun ini perintah fasalim alaih, tapi memulai salam itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Cuma menjawabnya wajib. Mengucapkan salam, memulai salam itu sunnah kifayah. Maksudnya kalau misalnya ada beberapa orang terwakili oleh satu orang, dan menjawabnya pun wajib kifayah. Kalau ada satu orang yang menjawab sudah selesai. Kan kita kadang-kadang ceramah itu langsung assalamualaikum, menjawab sedikit lagi supaya semuanya menjawab. Nah, padahal menjawabnya itu tanpa kifayah. Sebagian menjawab cukup kewajibannya. Itu urusan salam saja ternyata dalam Islam itu ada aturan. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna afdalal amal, sesungguhnya amal yang paling utama adalah it'amul ta'am, memberi makan fakir miskin, wa taqra as-salam, dan mengucapkan apa? Assalamualaikum ala man arafta, kepada siapa saja yang kau kenal, wa ala man lam ta'raf, dan kepada orang yang tidak kau kenal. Kita kalau mengucapkan salam sama yang kenal aja, betul kan? Nah, coba nanti dibiasakan. Tapi memang kita kadang malu berat, apalagi hidup bermasyarakat ya, ada tetangga atau siapa saja. Mungkin kepada yang kenal mudah, tapi pada yang tidak kenal itu sulitnya minta. Kadang malu, padahal kita sedang mengamalkan kebaikan. Untuk mengamalkan kebaikan saja kok malu. Sedang orang di sana kadang coprok malu kita. Coprok tapi tidak. Kita mau medoain orang, karena kita tidak kenal, padahal satu ada pasti Quran kita di nama mungkin tadi. Nah, Ipan tadi itu ya, jadi ucapan salam kita belajar ya. Kemudian seorang ulama, seorang salafus saleh namanya Ammar pernah berkata, salasul ada 3 hal. Siapa yang mengumpulkan 3 hal ini, maka dia telah mengumpulkan keimanan pada diri. Apa? Yang pertama, insaf min nafsi, tahu diri. Ya, kalau kita tahu diri, itu berarti kita ciri keimanan kita. Karena banyak hari ini yang tak tahu diri. Belajar agamanya seminggu sekali, tapi kalau berfatwa seperti ulama empat di Facebook, nah itu tak tahu diri itu. Yang kedua, bagus salam lil alimin, mengucapkan salam kepada ahli, mengucapkan salam kepada ahli ilmu. Dan yang kedua, al-infaq minal infaq, berinfak walaupun sedang kekurangan sedikit. Barang siapa yang mengumpulkan 3 hal ini, maka dia telah mengumpulkan keimanan di dalam diri. Nah, Iwan, dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan apa? Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu, kata Nabi, yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa? Ifsya'us salam bima, sebarkan salam ya. Jadi dengan banyak mengucapkan salam itu hilang rasa dengki, hilang kebencian, bahkan untuk saling menghargai, saling mencintai. Kalau di sini banyak orang atau ada orang yang sebenarnya konflik saja itu, berarti kita kurang mengenalkan salam. Nah, dan mengenalkan salam itu tidak hanya
jangan sampai perbuatan kita menjadi ancaman untuk orang lain. Makanya orang yang sedang mengucapkan salam itu selain senang mendoakan, orang lain itu merasa aman dari lisan dan perbuatan. Seorang mukmin itu kata Nabi adalah mereka yang orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatan. Jadi seperti itu, salam itu maknanya harus kita perluas. Bahkan salam ini, keselamatan ini bukan hanya tertuju untuk manusia saja, tapi seluruh alam semesta, lingkungan kita, binatang, tumbuhan itu harus merasa aman dari gangguan kita. Ya, kadang kita mengucapkan salam sama orang, ya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya uji aku, gitu. Ini harus jadi ucapan kita mengucapkan salam, tapi perbuatan kita menjadi ancaman untuk orang lain. Makanya kalau bisa dengan siapapun kita bersikap baik, ramah mengucapkan salam. Ya. Jangan sampai assalamualaikum, assalamualaikum, tapi kita tidak sebelum gitu ya. Kelakuan kita tidak sebelum gitu. Orang merasa tidak aman, tidak nyaman dengan kita. Sampai Nabi mengatakan seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang orang lain itu tidak merasa aman dengan gangguan. Sampai kalau ketemu dia cari jalan yang lain, membuat bagi cerita, lisannya tajam, suka mencaci, memaki, kadang mengumpulnya tinggi, menzalimi orang. Itu bukan ciri seorang Muslim gitu. Nah kemudian yang berikutnya Nabi bersabda untuk urusan salam ini, karena dia kan sesama Muslim, maka tidak boleh kita sampaikan kepada non-Muslim. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau non-Muslim mengucapkan salam kepada kita, apa yang kita lakukan? Waalaikumsalam. Suatu hari ada orang Yahudi datang kepada Nabi, dia mengucapkan assalamu alaika ya Muhammad. Asam itu artinya al-maut, kematian. Ketika mendengar itu Aisyah marah, maka Aisyah mengatakan waalaikumsalam. Dan bagimu apa kematian juga? Maka Nabi melarang Aisyah, jangan kau berkata seperti itu wahai Aisyah, tapi cukuplah ucapkan waalaikumsalam. Baik bermani. Itu ya. Jadi Islam itu, Nabi itu menyuruh kita untuk membalas keburukan itu dengan apa? Selama orang itu tidak keterlaluan. Kalau keterlaluan dalam keburukannya, maka boleh dibalas dengan keburukan yang sama, tidak boleh terlalu. Nanti ada di sini. Nah kemudian ada adabnya. Di sini dikatakan, Nabi mengatakan bahwa orang yang sedikit, kata Nabi, hendaklah dia mengucapkan kepada yang banyak. Jadi bukan yang banyak kepada yang sendiri, tetapi yang sendiri kepada yang banyak. Yang kedua, orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan orang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Itu ada seperti itu. Kira-kira hikmahnya apa? Yang sedikit kepada yang banyak,
yang berdiri kepada yang duduk, yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Itu imannya. Mengajarkan ketawaduan. Kalau sendirian, orang banyak mencari salam. Assalamualaikum. Wah, ini terkenal, merasa populer, dihormati banyak orang. Jangan-jangan nanti ada sesuatu dalam hatinya dan hilang sedikit, merasa dia lebih daripada orang-orang itu, sampai orang itu punya masalah kepada dia. Gitu. Makanya usahakan walaupun dia seorang ahli juga, kalau dia sendirian jangan sangat kepada yang banyak orang. Ya. Nah, begitu pun yang sedang berdiri, ucapkan salam kepada yang duduk. Untuk menunjukkan walaupun dia berdiri, dia tidak lebih tinggi daripada orang. Termasuk yang berkendara, cero berkendara. Assalamualaikum. Menunjukkan ketawaduan. Ya, walaupun naik pajero, dia jalan kaki, tapi dia tidak merasa lebih daripada yang jalan kaki. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi pernah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu bermain, Nabi mengucapkan Assalamualaikum kepada mereka. Kan orang itu yang disalamatkan karena merasa orang tua, gitu ya. Justru orang dengan seperti itu mengajarkan Anda kepada anak muda. Gitu. Mengajarkan jadi si anak muda itu belajar dari yang tua. Nah itu Nabi itu tak pernah merasa lebih daripada orang. Tak merasa arogan. Karena kita tak mau kepada yang lebih muda itu belajar, itu mengambil apa, mengucapkan salam. Mana itu salam orang bohong seperti itu. Kalau Nabi itulah ajar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada sebuah hadis, "Idza qa'ada ahadukum falyusallim." Apabila salah seorang datang kemudian dia mau duduk, hendak dia mengucapkan apa? Salam terlebih dahulu. Wa idza qala falyusallim. Kalau dia mau pergi, hendaklah mengucapkan salam. Walaisa tilkula ila haqnal akhirah, maka tidak ada yang lebih berhak pada yang datang atau yang pergi. Siapa yang paling berhak sama-sama keduanya pun disunahkan mengucapkan salam. Itu yang disunahkan mengucapkan salam. Bahkan di sini dikatakan para sahabat itu ya kita dia akan hukum sohibahu paling salim alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian berjumpa dengan temannya, hendaklah dia mengucapkan salam. Fa'in hala bainahu masyajarah mawjidan summa laqiyahu paling salim alaihi. Kalau mereka sedang berjalan kemudian terpisah dengan pepohonan atau tembok dan ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Wah, dia tak ada apa itu kan. Bukan kalau aku tidak gitu. Mengapa bisa assalamualaikum? Bisa assalamualaikum? Kan itu tak ada alam gitu ya. Dulu. Dan di sini Anas berkata, karena ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu ya tamasyu, mereka berjalan bersama-sama. Tamasya dan tamasya itu jadi tabligh. Kita jadi tamasya. Dulu adanya. Dan apabila mereka terpisah dengan kawan, maka mereka akan mengucapkan salam. Nah, Iwan, satu hadis selesai dulu sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sampai bisa saja. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
Wassalamualaikum